Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi agak siang teman-temanku semuanya. Kembali lagi bersama channel Dharma Putra TV. Sekarang kita berada di Sumur Upas ya, Candi Kedaton Sumur Upas. Candi Kedaton Sumur Upas ini terletak di Desa Sentonorejo teman-teman ya. Jadi memang di Sentonorejo sendiri itu ada banyak situs teman-teman ya. Ada situs lantai segi 6, ada Candi Kedaton, sama Sumur Upas ini juga ada situs umpak yang ada di baratnya Sumur Upas ini teman-teman ya. Jadi kalau kita mau masuk ke Sumur Upas ini ada biaya. Untuk dewasa itu 4.000, untuk anak-anaknya 2.000 teman-teman ya. Jadi ini adalah lokasi Sumur Upasnya. Kita bisa lihat bahwa di sini sangat lebar atau luas ya, banyak sekali tumpukan-tumpukan batu bata merah bekas adanya rumah atau bangunan pada zaman Majapahit dahulu teman-teman. Kalau kita bisa lihat di depan kita ini ada banyak sekali puing-puing bangunan yang sudah hancur termakan oleh waktu ya, jadi tertimbun tanah. Itu ada bangunan-bangunan yang masih tertimbun. Untuk nama dari Sumur Upas sendiri teman-teman, dinamai Sumur Upas itu karena dulu itu konon ada seseorang yang mencoba memasuki lubang di Sumur Upas. Nah setelah itu sampai di kedalaman tertentu, orang itu tuh lemas. Sejak itu tempat ini atau daerah sini disebut dengan Sumur Upas. Jadi seperti itu. Dan ada mitos juga bahwa lorong di dalam Sumur Upas itu menjadi persimpangan menuju laut kidul atau laut selatan teman-teman ya. Jadi di Sumur Upas ini dimitoskan masyarakat demikian. Tapi untuk kepastiannya kita kan nggak tahu, itu hanya cerita-cerita atau dari masyarakat teman-teman ya. Dan dulu di Sumur Upas ini tuh sebenarnya adalah punden teman-teman ya. Dari dulu tahun 96 itu pernah dipugar dan ditemukan ada 4 kerangka manusia di daerah Sumur Upas ini. Jadi dari saat itu juga memang disakralkan dari teman-teman ya oleh masyarakat sekitar, dalam artian bukan dibuat ya, memang agak sakral lah ibaratnya. Nah, kita kembali lagi ke daerah Sumur Upas ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali bangunan-bangunan. Nah di depan itu adalah ada kerang-kerang, yang kerang seperti di laut teman-teman ya. Tapi anehnya di kerang-kerang itu ada seperti semenan. Nah inilah Sumur Upas teman-teman ya. Jadi Sumur Upas ya yang di depan kita ini itu Sumur Upas. Oke, kita jalan menuju ke arah barat ini. Oke, kita kembali lagi ke cerita yang tadi teman-teman ya. Jadi daerah sini itu dulunya juga punden. Nanti ada 4 kerangka tadi itu ya. Sebelum dipugar, sebelum dibongkar semuanya, ternyata ada banyak bangunan seperti ini. Dimungkinkan juga bangunan-bangunan yang ada di sini ini adalah Taman Sari atau tamannya zaman Kerajaan Majapahit ya. Kenapa demikian? Karena ada banyak sekali bangunan-bangunan ini. Ada juga seperti kolam-kolaman ya, yang ada karang tadi ya, batu karang tadi itu dianggap seperti kolam-kolaman. Dan ada juga candi apa itu namanya, Candi Kedaton ya, Candi Kedaton seperti itu teman-teman. Oh iya, Taman Sari itu apa sih? Taman Sari itu ya semacam kayak tempat bercengkrama keluarga kerajaan, atau ya tempat untuk santainya atau rileksnya keluarga kerajaan, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan di daerah sini teman-teman dulu juga banyak ditemukan tembikar maupun terakota, juga keramik-keramik zaman Kerajaan Majapahit teman-teman ya. Jadi dijumpai banyak keramik, banyak tembikar ataupun terakota. Karena Majapahit dulu adalah termasuk kerajaan yang penghasil terakota atau tembikar yang sangat terkenal ya. Bahkan mungkin
bahkan mungkin dikenal sampai di Mongolia atau Cina, teman-teman. Oke, lanjut. Di depan kita itu ada semacam kayak sumur-sumuran, teman-teman ya. Nggak tahu itu fungsinya apa dulu, tapi modelnya kayak sumur jobong gitu, tapi kita nggak tahu itu fungsinya apa, entah sumur beneran atau apa dulu, kita nggak tahu. Untuk wilayah Sumur Upas ini, teman-teman, sebenarnya dari zaman dulu mungkin sudah pernah, teman-teman ya, mungkin loh ini mungkin sudah pernah digali oleh pihak Belanda, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena di daerah kolamnya yang daerah timur tadi itu ada kayak semen campur batu koral gitu, teman-teman ya, modelnya kayak apa namanya, beton, jadi kayak cor-coran gitu loh, teman-teman. Ada koralnya, ada semen kayak gitu. Jadi kita nggak tahu itu aslinya dari mana, dalam artian dari zaman dulu dari Belanda itu memang sudah adakah atau memang dari zaman Majapahit. Tapi kan nggak masuk akal kalau dari zaman Majapahit, karena kalau kita lihat sendiri di depan kita ini semuanya terbuat dari batu bata merah, tidak ada semen-semenannya ya. Bangunannya itu asli antar dua batu bata yang mungkin digesek-gesekkan, ditambahi air gitu ya, dikasih air, digesek-gesekkan sehingga rekat. Nah gitu, teman-teman, itu menurut saya loh ya. Tapi kalau panjenengan nanti kesini mungkin paham betul apa yang seperti ini, teman-teman. Itu kan kayak dilepo, teman-teman ya, loh ini kayak dilepo, teman-teman. Nanti model di dinding di zaman Majapahit. Kalau menurut jenengan semua yang melihat ini masuk akal tamboten ibaratnya kan loh, kayak lepoan kayak gini kan kayak nggak masuk akal kayak gitu. Jadi kok zaman Majapahit tapi kok sudah punya lepo-lepo gini gitu, ini sebenarnya agak gimana gitu ya. Tapi kita nggak tahu pastinya bagaimana, aslinya bagaimana, kita hanya bisa berasumsi secara pribadi. Jadi lepo itu kalau bahasa Jawa itu dilepo, teman-teman ya, dindingnya itu dilepo, dalam artian dijadikan dinding yang tidak kelihatan batu batanya, seperti itu, teman-teman. Di bawah kita ini ada dua gentong, teman-teman ya, kita nggak tahu fungsinya untuk apa dulu. Nah itu, teman-teman, kalau kita lihat di depan itu kan semuanya loh tanah dan tanah, itu bekas-bekas tembikar itu banyak sekali ya. Nah yang agak ke sana itu yang tadi saya maksud adalah apa namanya, tadi ada semenannya, teman-teman ya, ada kayak cor-corannya itu, yang ada karangnya itu. Jadi kayak nggak masuk akal gitu loh, zaman dulu sudah ada. Kalau yang lain kita lihat ini kan nggak ada apa-apa, ini nggak ada lepoan, nggak ada semenan lah, yang di sana itu ada gitu, teman-teman. Jadi agak aneh loh itu loh, kalau kita zoom dekat ini kelihatan loh, itu model-model kayak di semen itu. Cuma kita nggak boleh ke sana, teman-teman ya. Cuma kalau dari mata telanjang, dalam artian kita lihat dari dekat sini kelihatan itu kayak semen-semenan atau cor-coran, teman-teman. Jadi kita dilarang turun karena takutnya nanti merusak situs di Sumur Upas ini, teman-teman, seperti itu. Jadi bagi masyarakat luas yang melihat video ini atau teman-teman semua subscriber yang ingin main kesini, monggo untuk membuktikan sendiri temuan lepo ini ya. Di lepo ini nanti kelihatan model kayak di dinding itu bisa dilihat lah seperti ini. Itu kira-kira zaman Majapahit sudah ada lepoannya, itu masuk akal apa tidak gitu, atau mungkin apa namanya zaman Belanda dulu sudah pernah dibongkar atau dipugar, teman-teman. Nah, kita kan nggak tahu karena Belanda 350 tahun menjajah Indonesia, jadi kita nggak tahu pastinya. Di depan kita ini ada beberapa temuan-temuan, teman-teman ya. Ada kayak itunya pintu, itu yang besar-besar ini adalah itunya pintu ya, apa kayak model gemboknya pintu. Terus ada umpak juga, ada banyak ya. Kalau ini ada sumur yang bentuknya kotak, teman-teman ya.
ini bukan sumur upas teman-teman, ini sumur biasa teman-teman ya. Sumur upas itu yang ada di tengah tadi itu, yang saya sudah sebutkan tadi itu sumur upas. Kalau ini sumur biasa yang tidak beracun. Jadi kalau sumur upas itu bahasa Jawa artinya racun, beracun. Jadi sumur yang beracun, mungkin seperti itu teman-teman. Makanya disebut sumur upas itu teman-teman. Nah ini batunya andesit besar-besar semua teman-teman ya, sangat besar-besar. Itu adalah Candi Kedaton yang sudah saya upload kapan hari teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.